Renungan menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-107. Lalu, apakah sudah cukup bila mana kita tidak membunuh sesama kita dengan cara-cara seperti itu? Sedapat mungkin melindungi mereka dari kejahatan. Bandingkan Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Hari ke-283. Saudara, ayat ini hanya satu langkah lagi dari firman yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita dengan melakukan hal yang baik kepadanya, yaitu menolong milik dan kepunyaan dari musuh kita. Bandingkan Matius 5 ayat 44. Saudara, inti dari kedua ayat ini bukan pada sikap manusiawi terhadap ternak yang hilang, melainkan menolak untuk mengambil kesempatan atas ketidakberuntungan orang lain, termasuk milik dari musuh kita. Saudara, hewan yang hilang biasanya menikmati dirinya sendiri, dan hewan yang berada di bawah perlindungan yang sedikit sedang melindungi dirinya sendiri. Satu resiko yang dihadapi oleh pemilik hewan tersebut adalah kemungkinan untuk kehilangan hewannya, atau harus membongkar muatan dan menempatkan hewannya di tempat yang tidak aman dan tidak ada pertolongan. Saudara, dalam situasi yang normal, tidak ada masalah bagi kita untuk menangkap hewan yang tersesat atau bahkan menolong orang asing untuk mengatur muatan. Tapi jika hewan tersebut adalah milik musuh kita dan seseorang yang kita benci, pencobaan yang kita hadapi adalah mengizinkan atau mengharapkan hal buruk menimpa musuh kita, dan kita merasa puas dan menikmati hal buruk yang menimpa musuh kita. Dalam hal ini kita sedang dicobai untuk menjadi egois dan memuaskan amarah kita, dan seringkali kita merasa hal itu sebagai hal yang wajar karena kita berpikir musuh kita pantas untuk mengalami semuanya itu. Saudara, anggota dari umat perjanjian Allah, yaitu umat Israel pada waktu itu dan orang percaya pada masa kini, dilarang untuk melakukannya. Sebagai gantinya, kita harus menangkap dan mengembalikan hewan yang tersesat atau membantu mengatur muatan. Jadi kita harus melindungi dan menolong siapapun, termasuk musuh kita dari kesulitan, bahaya, dan orang-orang jahat yang mengganggu mereka. Puji Tuhan.